Kenapa masyarakat itu kurang gitu ya pemahamannya terhadap konstitusi? Karena memang dari mulai awal mereka tidak dikenalkan konstitusi itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya ingin mencoba memantik sedikit diskusi terkait dengan finalitas putusan MK. Ketika ada kondisi-kondisi tidak ideal itu terjadi, putusan itu ternyata diputus oleh hakim-hakim yang dalam tanda kutip menerima korupsi atau melakukan korupsi dan seterusnya. Gimana kita masih bisa meyakini bahwa final and binding atau mungkin bisa dikaitkan tadi dengan veto force tadi itu masih legitimate sebagai sebuah putusan, karena putusan MK sendiri final and binding. Apakah ketika satu negara itu punya konstitusi, kemudian dikatakan bahwa negara itu adalah negara yang menjalankan prinsip konstitusionalisme? Belum tentu. Peradilan itu sangat penting untuk menentukan bagaimana sistem hukum satu negara. Itu peran penting dari pengadilan. Halo teman-teman, kita kembali lagi di episode yang baru. Kali ini saya sangat beruntung bisa akan berdiskusi dengan Prof. Susi Dwi Haryanti dari FH Unpad. Selamat sore Prof. Susi. Selamat sore Mas, apa terima kabar? Kasih, Mbak. Baik Prof, terima kasih banyak waktunya. Prof, sama-sama. Gimana kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Tadi Alhamdulillah. Pagi saya di kampus Jatinangor karena memberikan pelatihan pembelajaran untuk dosen-dosen muda. Siap. Setelah selesai dari sana saya kembali ke sini. Siap Prof, Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Prof udah rasanya udah puluhan tahun jadi dosen, menggeluti yang pada umumnya diketahui sebagai ilmu hukum tata negara. Ya. Tadi waktu sebelum memulai juga Prof menyinggung dua panutan yang jadi mentor dalam akademik Prof Sri Sumantri dan Prof Bagirmanan. Betul. Semua orang tahu dua tokoh hukum ini. Boleh diceritakan Prof perjalanan kemudian setelah lulus kuliah mungkin memilih dunia menjadi dosen, kemudian dibimbing oleh dua tokoh hukum besar dan yang menginspirasi Prof sampai akhirnya setia pada profesi dosen. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan kilas ya, kilas perjalanan saya sebagai dosen. Tapi sebelum masuk pada jadi dosen, saya jadi dosen tuh diterima tahun 1993. Okay. Ya, tetapi saya nggak langsung diterima, nanti ada ceritanya gitu ya. Nah, jadi saya masuk ke Fakultas Hukum Unpad tahun 1984. Okay. Melalui jalur, kalau sekarang namanya jalur undangan, kalau dulu namanya PMDK. Yep. Jadi saya adalah alumni dari SMA 3 Bandung. Nah, kemudian saya dapat jalur undangan, kemudian saya masuk dan setelah menjalani perkuliahan, karena memang dari SMP itu saya senang pada hal-hal yang berkaitan dengan negara. Gitu. Nah, jadi ketika dihadapkan pada pilihan untuk memilih jurusan, maka pada waktu itu kan ada 4. Ada hukum internasional, hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana. Nah, yang publik itu kan hukum pidana, hukum internasional, dan hukum tata negara. Untuk hukum tata negara dan hukum internasional, syaratnya ada bahasa Inggris minimal B. Okay. Gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil hukum tata negara, bukan hukum internasional. Dan salah satu yang menyebabkan saya pada akhirnya memutuskan mengambil hukum tata negara, yaitu karena pada mata kuliah hukum tata negara 2, saya mengambil kelasnya Prof Bagir. Okay. Nah, pada saat itu beliau kalau tidak salah baru kembali dari Texas S2-nya ya. Beliau kan dari Southern Methodist University. Saya melihat Pak Bagir itu menjelaskannya enak banget ya, terstruktur, sistematis, udah gitu terus penuh dengan argumentasi. Jadi saya pikir pinter banget nih gitu ya, Pak Bagir ini pinter banget gitu. Dan itulah yang kemudian saya memutuskan akhirnya saya mengambil jurusan hukum tata negara. Nah, kemudian di situ saya bertemu dengan Pak Sri Sumantri karena saya mengambil mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Dan pada akhirnya yang membimbing skripsi saya itu adalah Profesor Sri Sumantri.
Nah, saya mau ngambil skripsi itu adalah Badan Pekerja MPR, dan pada saat itu Prof. Sri itu meminta saya untuk melakukan perbandingan. Jadi bayangkan, S1 sudah diminta untuk melakukan perbandingan. Ya. Perbandingan dalam negerinya karena refleksi sejarah, yaitu dengan BPKNIP, kemudian BPMPRS, dan BPMPR. Kemudian untuk luarnya saya diminta membandingkan dengan Uni Soviet, kemudian dengan Republik Rakyat Cina. Yang itu jangan dibayangkan ya, pada waktu itu kan bahan-bahan itu masih sulit ya. Jadi tidak seperti sekarang tinggal download gitu. Bagaimana mendapatkan konstitusi Uni Soviet, bagaimana mendapatkan konstitusi Republik Rakyat Cina. Padahal pada waktu itu kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina gitu. Nah, pada akhirnya Prof. Sri lah yang meminjamkan konstitusi Cina beliau kepada saya, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui teman beliau, dosen di Belanda gitu ya. Nah, jadi itu adalah Prof. Sri, saya masih ingat ya, pertanyaan terakhir ketika sidang skripsi, Prof. Sri mengatakan begini, Susi, menurut Anda, apakah Undang-Undang Dasar 1945 harus diubah? S1 saya ditanya seperti itu. Dan saya katakan Undang-Undang Dasar 1945 harus diubah karena ada beberapa kelemahan dari materi muatannya. Jadi misalkan karena saya BPMPR, harusnya gitu ya di dalam ketentuan mengenai MPR itu ada prinsip-prinsip bahwa MPR sehari-hari gitu ya akan kekuasaannya atau wewenangnya dilakukan oleh siapa kalau dia lagi tidak bersidang dan seterusnya gitu ya. Nah, karena saya melihat Pak Sri, Pak Bagir gitu ya, ini tipe-tipe dosen keren banget gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya memilih menjadi dosen karena itu merupakan panggilan ya buat saya. Sebetulnya saya itu udah lulus Mas pengacara. Saya punya brevet pengacara gitu ya. Terus penempatannya itu di Pengadilan Bandung, jadi Kabupaten Bandung. Tapi karena ada ketentuan bahwa nggak boleh pegawai negeri sipil merangkap pengacara, jadi akhirnya saya lepas itu pengacara dan saya menjadi dosen. Dan ada cerita juga yang menarik ketika menjadi dosen gitu. Jadi itu bukan tanpa perjuangan. Saya sempat nggak diterima gitu ya. Jadi pada seleksi tahap pertama gitu saya nggak diterima. Nah kemudian saya sampaikan kepada Prof. Sri, kemudian Prof. Sri menghubungi universitas gitu ya. Ini kenapa ini nggak bisa diterima gitu kan. Nah tapi pada akhirnya pada tahun berikutnya saya diterima. Dan ketika saya diterima menjadi dosen, dan ini saya pegang betul, Prof. Sri itu mengatakan begini kepada saya, Susi, sekarang kamu udah jadi dosen, cita-cita tertinggi seorang dosen adalah menjadi guru besar, bukan menduduki jabatan. Kalaupun pada akhirnya Susi harus menduduki jabatan, itu hanya tugas tambahan. Jadi itu yang saya pegang betul gitu ya, bahwa cita-cita tertinggi seorang dosen itu adalah menjadi guru besar, bukan menduduki jabatan-jabatan struktural gitu. Nah oleh karena itu ketika saya diterima menjadi dosen, ya mulailah itu Prof. Sri, kapan S2? Nah, Pak Bagir juga begitu ya. Nah, jadi saya tuh sebetulnya dulu ingin dibimbing oleh Pak Bagir, tapi karena Pak Bagir lagi S3, jadi nggak mungkin, beliau sibuk kan. Jadi akhirnya saya dibimbing oleh Pak Sri. Nah, setelah saya masuk, kemudian Pak Sri, Pak Bagir itu mewarnai gitu ya perjalanan saya sebagai dosen gitu. Dan dari awal, kenapa saya memilih menjadi dosen? Saya terus terang saja menjadi dosen itu akan belajar seumur hidup gitu ya, belajar terus, kemudian berinteraksi dengan generasi muda, dan saya berharap bahwa generasi muda itulah yang akan menjadi Indonesia masa depan gitu. Dan disitulah sekecil apapun saya berharap bahwa saya bisa berkontribusi untuk membentuk karakter mereka menjadi generasi masa depan seperti apa gitu. Sebetulnya itu aja gitu ya Mas ya, dan semuanya itu saya selalu diingatkan oleh orang tua saya ketika menjadi dosen, pilihan profesi apapun yang kamu pilih itu harus dijalani, harus diniatkan sebagai ibadah. Siap.
Kalau zaman itu kan berarti S1 sudah bisa ya Prof jadi dosen ya. Betul. Kalau sekarang kan harus minimal magister. S2. Prof kan lulus dari kampus-kampus terbaik, dari Unpad, kemudian dari University of Melbourne. Ya. Boleh diceritakan Prof kenapa memilih Unimelb, kemudian S2, S3? Mungkin juga sedikit tentang tadi kalau S1-nya udah diceritakan skripsinya, tesis dan disertasinya, yang kemudian ada kaitannya apakah dengan ketatanegaraan di Indonesia, atau boleh di-share? Iya. Nah, jadi begitu saya diterima jadi dosen, Pak Bagir pertama juga yang bilang ke saya, udahlah Sus, kamu kuliah dulu aja sambil nunggu pengangkatan gitu ya. Mungkin pakai dana sendiri, nanti kalau udah terima jadi dosen itu kan bisa apply beasiswa. Terus saya katakan, tapi saya ingin sekolah di luar Pak, saya nggak mau sekolah di dalam negeri gitu ya. Bukan artinya bahwa di dalam itu jelek, enggak, tapi saya ingin punya pengalaman yang, oh ya udah kalau kayak gitu, emang keinginannya seperti itu gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu tahun 93-94 Australia tidak membuka beasiswa karena mereka lagi ada perubahan. Baru tahun 94 atau 95 gitu mereka buka, dan itu namanya ASTAS. Ya, nah jadi kenapa Australia yang menjadi pilihan saya? Saya sebetulnya juga ingin ke Eropa gitu ya, kan hukum itu Belanda kayak gitu ya. Saya sendiri terus terang aja pada waktu itu saya nggak terlalu tertarik ke Amerika. Saya buat saya Eropa, Belanda itu mungkin untuk tata negara itu lebih erat kaitannya gitu ya. Tetapi pada saat itu yang memberikan beasiswa dalam jumlah yang banyak itu adalah Australia. Jadi itu adalah pilihan gitu ya, salah satu dasar utama kenapa saya pilih Australia. Karena kalau memberikan beasiswanya banyak yang keterima, berarti kan potensinya untuk diterima besar juga gitu Mas. Nah jadi 94 itu saya 95 ya, saya lupa 94 atau 95 itu saya apply untuk beasiswa AusAid. Kemudian alhamdulillah saya hanya nyoba sekali dan langsung dipanggil gitu. Saya juga surprise gitu Mas, karena tesnya itu kan IELTS, dan IELTS itu saya nggak pernah sama sekali ikut kursus IELTS kayak gimana, itu saya baru tahu IELTS itu pada saat saya tes itu. Oh IELTS itu kayak begini gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu, itulah jalan Allah gitu mungkin ya, bahwa saya diterima. Kemudian saya harus kursus kurang lebih 6 bulan pada waktu itu. Dan ini yang menarik ya. Jadi pada saat proses seleksi itu kan ada wawancara Mas. Wawancaranya itu dia dari Australia juga, tapi dia orang India ya, tapi dia dosen di Australia. Nah dia tanya ke saya, satu kan sebetulnya ingin ngambil hukum keimigrasian ya. Karena jarang pada waktu itu hukum keimigrasian di Indonesia itu jarang ahlinya, dan Pak Bagir menyarankan itu. Nah terus saya diwawancara, terus pewawancaranya tanya, Susi, kan saya jelaskan ya, Indonesia itu sistem hukum Eropa kontinental, kemudian Australia itu sistem hukum common law. Ada pertanyaan yang menurut saya tajam banget. Dia bilang gini, tadi Anda bilang bahwa Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental, sementara Australia sistem hukum common law. Terus ngapain kamu sekolah di sistem hukum common law? Bagaimana kamu berkontribusi untuk negaramu nanti? Itulah keuntungan saya Mas. Saya disuruh baca sama Pak Bagir. Gitu. Nah, jadi Pak Bagir ini memang hobinya, ini nyuruh dosen-dosen, minta dosen-dosen yang muda-muda gitu ya, untuk baca terus gitu. Udah baca ini belum? Udah baca ini belum? Gitu. Nah, itulah salah satu keuntungan saya. Saya membaca salah satu buku perbandingan yang mengatakan bahwa sistem hukum dunia itu memang ada 2 sistem hukum besar, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Tetapi 2 sistem hukum ini di dalam perkembangannya makin mendekat satu sama lain. Oleh karena itu perbedaannya menjadi gradual saja. Jawaban itulah yang saya sampaikan, saya berikan kepada pewawancara saya. Ketika dia tanya seperti itu, saya katakan, oh oke, Susi, enough, kata dia gitu. Jadi saya di situ saya lega, dan disitulah kemudian saya merasa bahwa pentingnya banyak membaca. Karena kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan orang. Kalau kita nggak
banyak baca gitu ya. Ya udah, mungkin kita bisa menjawab, tapi mungkin jawaban kita jawaban yang tidak argumentatif, jawaban yang tidak convincing gitu. Dan kenapa saya pilih Melbourne Uni? Pada waktu itu yang beken itu kalau nggak salah banyak orang Indonesia kuliah di Monash, Mas, gitu ya. Pada waktu itu, saya tuh kuliah tuh tahun 97 saya berangkat ke Melbourne gitu. Nah, ketika saya memilih satu pilihan saya adalah harus ada yang menawarkan hukum tata negara atau at the very least itu hukum publik. Dan itu ada USIT, kemudian INU, kemudian Melbourne. Tapi di luar itu semua, saya tahu bahwa di Melbourne Uni itu ada leading scholar di bidang hukum tata negara. Namanya Profesor Cheryl Saunders. Dia itu adalah leading scholar di Australia untuk hukum tata negara. Selain itu, ada Indonesianis juga yang beken di Australia. Siapa? Profesor Tim Lindsay. Jadi saya memilih ketika saya memilih universitas itu ada dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan pemilihan. Gitu. Saya nanti masuk ke yang pentingnya membaca, Prof. Tapi agak mundur sedikit. S2 dan S3-nya membahas apa, Prof? Tesis dan disertasi. S2 saya itu saya coursework. Tadinya kan saya mau riset ya, Mas ya. Risetnya itu tentang hukum keimigrasian tadi. Tetapi setelah saya pertimbangkan, karena kalau riset itu 2 tahun, Mas, dan dia kan harus nulis tesis ya. Nah, setelah saya ngelihat, saya pikir mending saya coursework aja. Saya ngambil 8 mata kuliah, jadi saya bisa ada ilmu juga yang lain, bukan hanya ilmu di bidang keimigrasian aja. Jadi akhirnya saya coursework, ada 8 mata kuliah yang saya ambil untuk mendapatkan LLM. Jadi 2 mata kuliah saya ambil dari Cheryl Saunders, dan alhamdulillah dua-duanya saya dapat H1. Gitu. Kemudian ada dari tim saya tuh dapat apa ya, H2B, atau kemudian ada beberapa mata kuliah saya dapat H2A, H2B, kemudian H1. Nah, sebetulnya Mas, menjelang saya pulang ke Indonesia, saya dipanggil sama tim. Tim bilang, Susi, saya sudah melihat nilai-nilaimu. Saya merekomendasikan kamu langsung S3. Ketemulah sama Cheryl, dia bilang gitu. Saya menemui Cheryl Saunders, kemudian dia katakan, iya Susi, kita udah diskusi gitu ya. Terus kalau kamu butuh beasiswa, tinggal cantumkan nama saya, gitu. Dia bilang gitu. Karena memang Cheryl ini penentu lah, karena pada waktu itu dia juga menjadi associate director untuk S2 gitu kan. Tapi saya bilang kepada mereka berdua, saya bilang ke tim saya tahu, terima kasih. Tapi ketentuan pemerintah Indonesia mengharuskan saya pulang dulu ke Indonesia. Jadi saya harus pulang, saya nggak mungkin lanjut gitu langsung gitu. Nah, oke Susi kalau kayak gitu, itu mengapa banyak orang yang mengatakan ketika saya ceritakan semacam ini, mereka mengatakan begini, kok kamu menyanyiakan kesempatan sih, kesempatan nggak datang untuk kedua kalinya. Kamu udah dijamin loh gitu ya. Cheryl itu kan orang kuat gitu ya di Melbourne Uni, di law school gitu. Dan kamu udah bisa langsung masuk, kenapa kamu pulang ke Indonesia? Saya hanya ingin taat pada aturan. Saya katakan begitu. Karena itu memang karakter saya taat pada aturan. Saya tidak mau bikin masalah dengan tempat di mana saya kerja. Karena ketentuan pemerintah Indonesia saya harus kembali, ya saya kembali. Kemudian nanti kalau mau S3 ya saya apply lagi, saya katakan gitu. Sambil setelah itu setelah S2 saya bekerja di sini, kemudian saya sambil mempersiapkan apa yang akan saya ambil pada saat S3. Nah, ketika saya apply S3 gitu ya. Saya apply itu tahun 2000 Mas, beasiswa 2000. Jadi saya kembali tahun 98, 2 tahun setelah itu saya apply lagi beasiswa AusAid. Nah, kemudian saya diterima. Pada waktu itu Pak Bagir memberikan beberapa alternatif gitu. Satu, kalau tidak salah DPD, karena ini kan badan baru nih, badan perwakilan baru. Kemudian yang kedua, harmonisasi hukum keimigrasian ASEAN. Karena Pak Bagir tahu bahwa saya ingin hukum keimigrasian gitu ya. Kemudian yang ketiga ombudsman. Karena itu lembaga baru juga dan Pak Bagir menjadi anggota ombudsman pada saat itu. Jadi
Terus setelah saya pertimbangkan, Pak Bagir bilang ya udahlah ombudsman aja gitu. Nah, jadi akhirnya saya menulis tentang ombudsman di Indonesian Ombudsman System and Good Governance gitu. Dan bahan-bahannya banyak disuplai oleh Pak Bagir. Jadi ketika saya mau wawancara gitu, saya udah baca dulu itu bahan-bahan tentang ombudsman gitu. Menarik, Prof. Tadi terkait dengan pentingnya membaca, Prof. Kalau saya di kelas Prof dulu tuh, kalau saya pribadi, saya jujur aja bisa agak sensitif melihat mana dosen saya yang kelihatannya memang suka membaca sama yang tidak, dari cara ngomongnya, runut atau tidak, gitu. Nah, Prof Susi tadi mengatakan bahkan untuk mempersiapkan skripsi aja udah membaca yang more advance dari yang lain. Gimana Prof, kalau mungkin flashback ke belakang jauh, mungkin masa kecil, ada pengaruh keluarga, sampai saat ini membangun budaya membaca, dan sekaligus juga nanti menurut Prof, kenapa itu menjadi sangat penting dan sangat membantu Prof dalam karir sebagai dosen dan sebagai sarjana hukum tentu. Iya, jadi memang kenapa saya senang membaca, karena memang di keluarga saya itu memang pembaca semua gitu. Jadi saya tuh dari kecil, bapak itu udah membelikan ensiklopedia. Jadi itu tahun 1970-an, jadi tahun 72, 73 gitu ya, atau 75 itu kita udah dibeliin itu Mas. Padahal waktu itu masih SD kan? Masih SD Prof ya? SD, jadi udah ada tuh, saya lupa ya apakah ensiklopedia Americana atau Britannica tuh. Wow. Jadi kita udah dicekokin itu gitu ya. Jadi sama bapak udah disediakan. Jadi rumah tuh Mas isinya buku semua. Jadi itu yang buku udah habis gitu. Terus saya tuh 5 bersaudara dan semuanya itu ya karena kita terbiasa dan bapak tuh melangganankan koran. Itu seingat saya ada 5 koran di rumah. Setiap hari 5 koran. Ada 5 koran, ada Kompas, udah gitu dulu ada Sinar Harapan dan lain-lain gitu. Jadi emang koran itu kita biasa gitu kan. Udah habis gitu terus majalah. Saya itu dari kecil dilangganankan sama ibu tuh majalah Kunjung dulu itu. Udah habis gitu majalah Bobo. Ibu saya, kita kan orang Jawa Mas, ibu saya itu langganan Penyebar Semangat. Udah habis gitu terus langganan majalah Window of the World dulu. Terus Tintin, lengkap itu Mas, 5 sekawan gitu ya. Jadi rumah itu memang isinya buku gitu. Kemudian kalau kita mau tidur, jadi saya sendiri tuh merasakan sampai saya besar, sampai saya mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita mau tidur itu suka kan sambil tiduran baca gitu ya. Udah gitu ngantuk, gitu ya. Nah itu bapak itu datang ke kamar ngecek. Ini anaknya nih sambil matikan pakai lampu kamar, lampu tidur gitu ya. Saya udah pakai kacamata, itu sampai kacamata saya itu dibuka sama bapak. Dibuka, taruh sama bapak, disimpan, karena di sebelah saya itu atau buku, majalah atau apa gitu. Bahkan kita tuh suka kalau koran datang rebutan gitu. Jadi memang di rumah itu dari kecil memang budaya baca. Betul gitu. Nah, makanya ketika saya kuliah, saya dapat dosen-dosen hukum tata negara, Pak Sri, Pak Bagir, yang doyan baca gitu. Saya merasa saya ada di dalam ekosistem yang tepat. Gitu. Oke, dan itu didukung. Dan saya setuju sekali, Prof. Pengaruh dari keluarga di masa-masa golden age itu untuk itu di masa-masa SD ya, kurang-kurangnya, yang bisa membangun budaya membaca tuh keluarga paling menentukan. Iya, jadi sampai pas saya kuliah gitu ya, bapak itu kan ditawarin kayak buku Engelbrecht gitu ya. Tapi yang itu bahasa Indonesia itu, tapi yang sistem Engelbrecht. Bapak tuh sampai tanya, kamu mau nggak dibeliin bapak ini? Ya mau lah, saya bilang gitu. Jadi bu itu tebel itu Engelbrecht itu akhirnya dibeliin sama bapak. Dan bapak saya itu setiap kali kita nunjuk buku nggak pernah ditolak. Jadi kalau untuk urusan pendidikan apapun yang kita minta itu pasti langsung dibelikan. Tapi kalau misalkan untuk urusan beli baju, sepatu, ya ntar dulu lah, sepanjang masih bisa dipakai, pakai aja gitu. Tapi kalau untuk urusan sekolah, terutama misalkan kita mau beli buku gitu ini, ya udah pasti di ini aja. Maunya buku yang mana. Jadi masing-masing kita bahkan ditanya, bapak kamu mau langganan majalah apa? Mau langganan majalah apa?
Keren banget. Oke, Prof. Kita ngobrolin terkait dengan, ya, Prof tahu sekarang konstitusi jadi banyak perbincangan. Masyarakat sekarang juga ngomongin ada degradasi konstitusi, ada pembangkangan konstitusi. Sebelum ke situ mungkin Prof bisa menjelaskan sebagai guru besar di bidang hukum tata negara ini yang juga banyak membicarakan tentang konstitusi, menulis tentang itu, apa yang perlu dipahami secara garis besar oleh masyarakat pada umumnya tentang konstitusi di Indonesia, dan kemudian mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan apa yang sebenarnya perlu kita khawatirkan saat ini, Prof. Gitu. Ya, jadi mungkin masyarakat Indonesia itu ketika bertemu gitu, mendengar kata konstitusi, kayaknya wah gitu ya, itu sesuatu yang itu bukan urusan kita gitu ya. Padahal sebetulnya konstitusi itu adalah dokumen, kalau kita mau katakan itu perjanjian loh antara rakyat dan mereka yang akan memerintah kita, gitu kan? Karena di situ hak-hak kita itu dilindungi. Di situ dengan cara bagaimana negara itu ada hadir dalam bentuk lembaga-lembaga negara, gitu ya. Tapi saya bisa memahami kenapa masyarakat itu kurang gitu ya pemahamannya terhadap konstitusi. Karena memang dari mulai awal ketika mereka memasuki fase sekolah, mereka tidak dikenalkan konstitusi itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi misalkan aja, nggak usah jauh-jauh Mas, kalau di Fakultas Hukum kan sering katakan, kalau konstitusi bicara undang-undang dasar itu urusan orang hukum tata negara. Bukan urusan hukum-hukum yang lain, itu urusan hukum tata negara aja. Nah ini adalah mencerminkan bahwa masyarakat itu memang nggak paham terhadap makna penting dari konstitusi. Konstitusi itu bisa diartikan dari berbagai macam perspektif. Ada yang dari perspektif hukum, ada yang dari perspektif politik gitu ya, kemudian dari perspektif yang lainnya. Misalkan saja ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu sebetulnya adalah sebuah dokumen bangsa yang mencerminkan atau di dalamnya itu merefleksikan sejarah, merefleksikan ketakutan, merefleksikan kepahitan yang pernah, kemudian merefleksikan harapan-harapan. Nah itu ada di dalam konstitusi itu semuanya. Jadi dia bukan hanya semata-mata dokumen hukum, tapi dia itu adalah dokumen bangsa yang merefleksikan perjalanan bangsa itu. Dan itu berisi cerita-cerita sedih gitu ya tentang bangsa itu. Berisi harapan-harapan yang lebih baik untuk masa depan. Contohnya misalkan, kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kan dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu kan mencerminkan bagaimana pedihnya kita pernah dijajah. Nah, dari hal-hal semacam itulah yang harusnya disampaikan kepada masyarakat. Jadi konstitusi itu bukan sesuatu yang suci, tapi konstitusi itu adalah sesuatu yang ada dokumen hukum perjalanan kita yang memang diadakan untuk melindungi kita. Itu milik kita gitu. Nah, itu arti penting sebuah konstitusi, dan itu bisa dilihat dari mulai pembukaan preambelnya, kemudian dari materi muatannya yang terdiri dari beberapa bab. Yang saya seringkali mengatakan bahwa bab-bab awal konstitusi dilihat dari sistematika itu adalah sebagai the founding chapter. Bab yang akan menentukan, disitulah biasanya prinsip-prinsip fundamental, norma-norma fundamental yang itu akan terefleksikan, diwujudkan pada bab-bab yang selanjutnya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi pembukaan itu bukan hanya sekedar pembukaan, tapi dia punya makna gitu loh pembukaan itu. Isi pembukaan itu ada yang berupa asas-asas yang universal, dan ada juga asas-asas atau prinsip-prinsip yang
khas Indonesia. Misalnya yang khas Indonesia di alinea keempat Pancasila itu kan. Nah, yang universal ada, misalkan tadi the right to self determination, hak untuk merdeka, gitu kan. Nah, jadi itu yang ada di dalam pembukaan, kemudian di dalam bab-bab yang selanjutnya. Jadi itu ada maknanya gitu. Dan konstitusi itu adalah sesuatu yang memang menjadi pegangan kita gitu. Pegangan juga karena di dalamnya kan dijamin hak kita sebagai individu warga negara. Betul. Yang harusnya menjadi semacam pegangan kita sebagai warga negara kepada negara itu lewat para penguasa. Betul. Konteksnya sekarang kan Prof kita bisa merasakan apakah yang tadi disampaikan Prof itu ini sebagai sebuah dokumen yang sebenarnya amat penting, dan apakah itu masih cukup dijaga? Paradigma itu cukup dijaga oleh khususnya kekuasaan yang beberapa dekade terakhir ini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai konstitusi gitu ya, maka kita bisa lihat dari beberapa aspek ya Mas ya. Kalau kita bicara konstitusi, ada yang mulai dari constitution making, pembentukan undang-undang dasar. Kemudian bagaimana undang-undang dasar itu berlaku. Kemudian ada juga perubahan undang-undang dasar gitu ya. Nah, jadi pembentukan undang-undang dasar itu juga akan memengaruhi bagaimana perjalanan undang-undang dasar itu seterusnya, selanjutnya. Orang mengatakan buat apa sih negara punya undang-undang dasar? Buat apa sih negara itu punya konstitusi? Kalau menurut Casey Well, itu ada beberapa alasan. Tapi alasan utama itu adalah the desire to make a fresh start. Keinginan untuk memulai hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu bisa berbentuk beberapa hal. Satu misalkan, ketika negara itu bebas dari penjajahan, dia menjadi negara merdeka yang berdaulat. Hadir di situ konstitusi. Atau misalkan sudah ada nih self-governing territory, tapi mereka kemudian ingin bergabung. Itulah yang kemudian menjadi negara federal. Kemudian ada lagi nih, terjadi perubahan rezim. Misalkan seperti Indonesia, dari Orde Baru ke reformasi. Nah, ingin memulai kehidupan yang baru, the desire to make a fresh start, maka kita melakukan perubahan undang-undang dasar. Nah, pembentukan undang-undang dasar yang selama ini banyak dipuji itu adalah pembentukan konstitusi Afrika Selatan. Karena mengikut sertakan rakyat. Jadi ada tahapannya gitu ya. Jadi ada tahap nanti desainnya. Sebelum desain itu ada hal-hal yang harus diputuskan pada tahap awal itu. Nah, di pembentukan konstitusi Afrika Selatan itu partisipasi masyarakat itu dimaksimalkan. Kenapa menjadi penting? Karena begitu partisipasi masyarakat itu bisa maksimal, maka dia akan merasa bahwa dia memiliki konstitusi, dia memiliki undang-undang dasar. Ini adalah undang-undang dasar kita. Oleh karena itu kita menjadi berhak gitu ya untuk meminta kepada mereka yang kita pilih sebagai penguasa untuk memenuhi janji yang ada di situ. Nah, itu yang bagaimana constitution making itu menjadi matters, constitution making itu menjadi penting, proses pembentukan itu menjadi penting gitu. Karena dalam hal nanti itu pada saat tahap pelaksanaannya gitu. Nah, sekarang kita bicara pada tahap pelaksanaan. Sekarang kalau misalkan, apakah ketika satu negara itu punya konstitusi, kemudian dikatakan bahwa negara itu adalah negara yang menjalankan prinsip konstitusionalisme? Belum tentu. Karena kan konstitusionalisme itu adalah satu paham tentang pembatasan. Pembatasan kekuasaan. Dan pembatasan kekuasaan itu dilakukan melalui norma-norma, prinsip-prinsip yang ada di dalam
konstitusi atau yang ada di dalam undang-undang dasar. Tetapi di dalam kenyataan kan banyak dipengaruhi oleh kenyataan politik. Jadi apakah dia menjalankan paham konstitusionalisme itu akan sangat ditentukan oleh realitas politik. Kalau realitas politiknya oke, undang-undang dasar ada, tapi undang-undang dasarnya cuma dijadikan sebagai kosmetik aja, semantik, hanya pajangan aja. Nah, ini kan bukan undang-undang dasar yang sebenarnya. Yang terjadi dan kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa sebab. Misalkan menurut saya bisa terjadi karena normanya sebetulnya nggak bermasalah. Justru yang bermasalah itu adalah mereka yang menjalankannya. Mereka nggak mau menjalankan itu. Mereka nggak ada kesadaran untuk menjalankan itu. Terutama kalau kita katakan undang-undang dasar itu sebagaimana hukum tertulis lainnya selalu tidak akan pernah lengkap. Karena ini berkaitan dengan fitrah manusia yang penuh keterbatasan. Nah, oleh karena itu selalu ada celah, selalu ada loophole, selalu ada potensi untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan ini demi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan-kepentingan yang mereka yang berkuasa. Kalau dimanfaatkan, si loophole ini dimanfaatkan, tapi untuk kepentingan rakyat, itu kan lain ceritanya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang berkuasa, ini siapa yang akan rugi nanti mostly? Rakyat lagi. Gitu. Nah, jadi memang menurut saya seringkali terjadi kesenjangan-kesenjangan semacam itu, gitu ya. Dan inilah yang menjadi tantangan di Indonesia. Bagaimana kita melihatnya? Misalkan tadi pertanyaan sampai sejauh mana sih norma-norma asas-asas di dalam Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan, gitu kan, Mas? Nah, sekarang kita melihat tadi yang saya katakan bahwa konstitusi itu tidak pernah sempurna dan ketidaksempurnaan itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu karena konstitusinya itu sendiri yang bermasalah, normanya tadi nggak lengkap gitu, dan kemudian yang kedua itu adalah ketidaksempurnaan karena di dalam implementasinya. Misalkan kalau saya mau ngambil pendapat dari salah satu ahli gitu ya, jadi yang mengatakan bahwa di dalam perkembangannya itu tadi saya katakan didasarkan pada constitution making, dan constitution making itu akan memperlihatkan constitutional desain konstitusi, dan desain konstitusi itu gak ada yang konstitusi satu negara itu pasti cocok untuk negara lain gitu ya. Jadi gak ada itu desain konstitusi yang fit untuk semuanya. Nah, ketidaksempurnaan desain konstitusi itu akan makin terasa apabila sebuah konstitusi itu dibuat atau diubah semata-mata hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan elit politik tertentu. Ya. Misalnya memperkuat kekuasaan, ya, kemudian melemahkan oposisi. Salah satu contoh untuk hal seperti ini bisa kita jumpai di Hungaria, konstitusi Hungaria, di mana konstitusi itu diubah hanya untuk mempertahankan kekuasaannya Viktor Orban. Kemudian juga konstitusi itu dibuat hanya untuk misalkan memperlemah oposisi. Kemudian ketidaksempurnaan yang kedua adalah ketidaksempurnaan dalam implementasi. Tadi saya katakan bahwa punya konstitusi tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini ada pendapatnya Walter Murphy yang dia ada 3 jenis konstitusi. Dia katakan ada konstitusi pura-pura atau sham constitution. Konstitusinya ada tapi sebenarnya nggak ada juga gitu. Kemudian yang kedua konstitusi yang kosmetik, konstitusinya ada tapi hanya sekedar pajangan.
Kemudian ada yang ketiga adalah konstitusi yang sebenarnya. Jadi dia ada dan dia benar-benar dilaksanakan. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi gitu. Dan apakah sekarang pelaksanaan? Jadi kalau kita melihat praktek yang terjadi sekarang ini di Indonesia, maka kita akan bisa lihat ini ketidaksempurnaannya apakah karena normanya yang bermasalah, ataukah justru dalam implementasinya yang bermasalah. Mungkin normanya nggak bermasalah, tapi implementasinya yang bermasalah. Kita kasih contoh sekarang. Ada gagasan untuk membuat pilkada tidak langsung. Ya kan? Nah, kemudian kita katakan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pilkada itu masuk pada rezim pemilu. Dan ketika kita bicara rezim pemilu, maka dia tunduk pada asas-asas pemilihan umum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E itu. Yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung itu kan artinya rakyatlah yang akan memilih secara langsung. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan di dalam praktek gitu ya. Bagaimana kemudian para penguasa, dalam hal ini para penyelenggara negara, memberikan tafsir mereka terhadap norma-norma ataupun juga prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jangan dong kemudian kalau ditafsirkan gitu ya, dia akan ditafsirkan sesuai dengan apa yang akan menguntungkan mereka. Kalau itu yang terjadi, itulah yang fenomena itu yang disebut sebagai fenomena cherry picking gitu. Ya. Jadi cuma milih-milih aja yang mengenakkan buat dia gitu. Nah, itulah yang harus kita hindarkan gitu. Ada isu sebelum yang pilkada ini kan terkait dengan amandemen kelima. Ya. Ada dorongan amandemen kelima atau bahkan kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Asli, betul. Tapi sementara tadi kan juga dijelaskan oleh Prof bahwa kan konstitusi itu sebenarnya bisa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Masalahnya adalah yang kita tahu bahwa dalam konteks dorongan apakah itu kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli atau amandemen kelima itu termasuk juga menghidupkan kembali GBHN, itu kan terasa sekali memang ada kepentingan tertentu untuk mengamankan kekuatan kekuasaan. Gimana Prof melihat kondisi ini dan lalu kita bisa apa dengan kondisi pemerintah yang ini kita udah berganti rezim dari yang sebelumnya dengan yang sekarang karena kelihatannya dalam satu kapal pemikirannya, jadi sepertinya sebenarnya isunya hanya di hold dulu, nanti kemudian dilempar lagi, di hold lagi. Nah sekarang pilkada tidak langsung ditolak. Segala macam gitu. Gimana Prof melihat ini? Apakah ini sebagai ancaman dalam konstitusi kita dan kita harus bersikap seperti apa gitu memandang ini semua? Ya, ketika reformasi bergulir, salah satu tuntutan utama itu adalah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melakukan reformasi konstitusi. Kenapa harus reformasi konstitusi? Kalau saya mengambil pendapat dari Prof Bagir, ada beberapa kelemahan fundamental. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan eksekutif heavy. Ya kan? Sebetulnya eksekutif heavy itu menjadi satu keniscayaan karena sistem pemerintahan yang kita anut itu adalah sistem presidensial. Jadi kalau sistem presidensial itu memang menjadikan presiden sebagai the dominant actor, the dominant player. Nah, kita sudah memilih sistem presidensial. Kelemahan yang kedua, mekanisme check and balances-nya sangat kurang atau bahkan tidak ada. Jadi eksekutif heavy dibarengi dengan lemahnya check and balances. Makin ini presiden dominan. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 itu multitafsir. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Oke, dipilih kembalinya itu sampai berapa kali? Jadi multitafsir kan? Berarti yang penting saya 5 tahun. Setelah itu kan bisa dipilih kembali.
Padahal persoalan kita kalau dari aspek konstitusionalisme, dari paham konstitusionalisme, bukan 5 tahunnya, tapi berapa kali 5 tahunnya. Yeah. Dan kekuasaan itu kan perlu dilimitasi, dibatasi gitu ya. Apalagi kekuasaan publik semacam itu. Kelemahan yang berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak memberikan ketentuan delegasi, yaitu undang-undang organik. Sayangnya pemberian delegasi itu tidak disertai dengan prinsip-prinsip delegasi dan materi muatan apa yang harus diatur atau paling tidak prinsip-prinsipnya. Contoh yang paling nyata adalah pada bab pemerintahan daerah. Bab pemerintahan daerah itu kan memerintahkan diatur lebih lanjut gitu ya dengan undang-undang. Tapi nggak ada arahan. Oleh karena itu keluarlah undang-undang dengan politik hukum yang berbeda-beda dengan menggunakan pasal yang sama. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menggunakan pasal 18. Politik hukumnya sentralistik. Keluar Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 menggunakan pasal 18 juga. Politik hukumnya apa? Desentralistik. Bagaimana mungkin menggunakan dasar hukum yang sama tapi menghasilkan politik hukum yang berbeda dan sangat diametral? Kelemahan yang terakhir adalah kehadiran penjelasan. Karena ada di dalam penjelasan itu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam batang tubuh. Contohnya lagi-lagi kalau di bab pemerintahan daerah itu penjelasan itu menghadirkan dekonsentrasi. Padahal di dalam kalau kita lihat juga di dalam batang tubuh kan itu otonomi sebetulnya kayak gitu ya. Dan dekonsentrasi itu kan bukan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tapi dia adalah asas penyelenggaraan pemerintahan pusat. Itu dekonsentrasi. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, berarti kita kembali kepada berbagai kelemahan tadi. Dan saya nggak mau lah gitu ya. Kalau kembali berarti nggak ada MK, nggak ada KY, nggak ada DPD, gitu kan? Kemudian juga Badan Pemilihan Umum, Lembaga Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional nggak ada MK. Waduh, terus gimana hak kita? Gimana kita mau memperjuangkan hak kita? Padahal MK itu adalah tempat terakhir gitu saya katakan, di mana rakyat itu memperjuangkan haknya. Jadi kalau kita kembali dengan berbagai kelemahan tadi. Gitu. The Guardian of Constitutions katanya Prof. Iya. Mahkamah Konstitusi. Nah ini menarik Prof. Terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini kan juga dalam beberapa tahun terakhir kan juga banyak yang bisa dibicarakan. Khususnya terkait dengan putusan tentu. Ya. Ada beberapa putusan yang menurut saya bukan hanya kontroversi, tapi juga bisa dikatakan mengubah konstelasi keilmuan hukum kita kadang-kadang. Misalnya terkait dengan yang paling anyar lah, yang ini semua udah membicarakan putusan 90. Yang baru-baru ini yang Mulia Hakim MK yang sudah Prof. Arif Hidayat mengatakan itu awal dari kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Betul. Meskipun sebelum Prof. Arif Hidayat ngomong kita juga udah ribut, tapi seolah-olah juga tidak ada kekuasaan, tidak ada tindakan. Kemudian juga terkait dengan pemilihan atau penunjukan hakim MK, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Gimana Prof melihat sekarang lembaga MK ini yang tetap dibutuhkan dengan segala kompleksitas masalahnya? Ini dikaitkan Prof, nanti mungkin bisa juga dikaitkan dengan keberadaan MK, keberadaan MA dalam konteks negara hukum kita di konstitusi. Oke. Kalau sebetulnya perdebatan pada waktu itu apakah akan didirikan MK ataukah pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Agung atau bahkan oleh MPR, kan perdebatannya antara lain itu. Kalau oleh MPR pengujian
undang-undang dilakukan oleh MPR, berarti pengujian dilakukan oleh badan politik. Ya. Yang itu sebetulnya tidak menguntungkan. Karena pasti ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran politik. Kemudian yang kedua dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kasusnya udah banyak kan. Ya. Beban perkaranya udah besar, nggak mungkin juga. Jadi pilihan yang paling masuk akal itu adalah mendirikan Mahkamah Konstitusi. Karena pada waktu itu memang siapa yang nanti menguji peraturan di bawah Undang-Undang Dasar? Karena kita kan menganut hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu konsekuensi dari menganut hierarki peraturan perundang-undangan itu harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Oleh karena itu ada mekanisme pengujian, baik uji formil maupun juga uji material. Nah, oleh karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi didirikan. Secara teori, Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang kita sebut sebagai the veto force. The veto force itu artinya dia menunjukkan sebagai lembaga yang mampu melakukan kekuatan tandingan melalui veto yang berbentuk putusan. Itu yang maknanya veto force. Dan logika ini merupakan logika formal dari ajaran pemisahan kekuasaan dan menjalankan fungsi check and balances. Nah, di dalam konstitusi modern, MK dan badan-badan peradilan lainnya itu memiliki fungsi menimbang atau counterweighing terhadap putusan-putusan yang sudah dibuat oleh badan-badan politik. Gitu. Karena apa? Karena ini adalah salah satu cara konstitusionalisme yang memungkinkan konstitusionalisme itu berupaya mengurangi berbagai sumber kekuasaan untuk sewenang-wenang. Nah, jadi ini adalah fungsi yang pertama, veto force dia. Makanya MK dia bisa membatalkan undang-undang yang sudah dibuat dengan menyatakan inkonstitusional gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah the guardian of the Constitution. Dia merupakan pengadil yang terbebas dari politik. Jadi apolitical adjudicator sebetulnya. Yang dia memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa konstitusionalitas sebuah undang-undang ya. Nah, tidak seperti karakter pertama yang lebih memperlihatkan keseimbangan antara kekuatan dan counter kekuatan atau kekuatan balasan. Karakter kedua ini lebih menempatkan pada aspek konten atau content driven. Dalam rangka mewujudkan kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Yang ketiga, Mas, adalah the public reasoner. Yang berbentuk forum of principle. Jadi, kalau MK sedang memeriksa sebuah permohonan pengujian, maka di dalam forum itu prinsip itu kan diperdebatkan, Mas. Makanya dikatakan sebagai forum of principle. Jadi pihak pemohon ini loh mengajukan dari ahli misalkan, ini prinsip-prinsip seperti ini. Pihak termohon seperti begitu juga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah the institutional interlocutor. Maksudnya mahkamah itu sebagai lawan bicara. Dan ini erat kaitannya tadi dengan forum of principle. Kalau forum of principle itu dia tugasnya itu dia mendengarkannya. Dia akan membuat argumen-argumen kemudian yang memungkinkan mahkamah itu membuat putusan dengan penalaran-penalaran tertentu berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Makanya kalau forum of principle tadi atau the public reasoner tadi dijalankan dengan baik oleh mahkamah, maka itu akan membentuk apa yang disebut sebagai culture of justification. Jadi membentuk budaya yang untuk selalu memberikan justifikasi berdasarkan penalaran-penalaran. Gitu loh. Nah, ini yang berikutnya adalah institutional interlocutor, dia menjadi lawan bicara. Jadi artinya ketika sebuah permohonan diperiksa, maka hakim itu harus mampu untuk memberikan respon-respon,
pertanyaan-pertanyaan baik terhadap pemohon ataupun juga termohon. Jadi dia sebagai rekan dialogical partner gitu ya. Nah, yang terakhir adalah fungsi the deliberator. Dan fungsi ini yang kita nggak pernah tahu, karena fungsi ini kan ketika rapat di RPH, apa yang dibicarakan. Makanya kenapa ketika putusan 90, Prof. Saldi, Prof. Arief Hidayat, terlepas bahwa beliau berdua juga terkena etik ya, tapi saya harus sangat berterima kasih kepada beliau berdua. Kenapa? Karena dari dissenting opinion beliau berdua, kita menjadi tahu apa yang terjadi di dalam RPH itu. Jadi saya seringkali mengatakan tirai yang selama ini tertutup kemudian menjadi tersingkap di hadapan publik melalui dissenting opinion Prof. Saldi dan Prof. Arief Hidayat. Nah, itu adalah peran Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi turun, naik turun. Apalagi ketika ketua MK-nya terjerat pidana gitu ya, Pak Akil Mohtar, Patrialis, kemudian Pak Anwar Usman terkena etik harus diberhentikan. Ini adalah satu perjalanan sebuah organisasi yang akan memberikan pada akhirnya warna kekuatan di mana mereka harus belajar. Memang banyak pelajaran dari sini, dan saya melihat akhir-akhir ini MK berusaha gitu untuk meraih kembali kepercayaan publik gitu. Jadi di dalam salah satu tulisan yang saya pernah baca, segimana atau sebrengsek apapun gitu ya bahasa populernya, sebrengsek apapun sebuah peradilan, kamu harus bisa tetap percaya gitu ya. Kita harus bisa membongkar itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Kita bicara keras, kita melakukan force yang kayak gitu. Karena apa? Kalau kita nggak percaya, karena peradilan itu sangat penting untuk menentukan bagaimana sistem hukum satu negara. Itu peran penting dari pengadilan. Kalau kita nggak percaya kepada pengadilan gitu ya, berarti sistem hukum kita akan ambruk runtuh sama sekali. Nah, jadi terlepas dari segala kekurangan, Mahkamah Konstitusi menurut saya tidak boleh dibubarkan. Karena itu adalah tempat terakhir kita berlindung, tempat terakhir kita meminta hak-hak kita untuk ditegakkan dan dipenuhi. Oke. Terkait dengan tadi Prof, yang idealnya sudah Prof sampaikan. Dan kita tetap harus percaya pada pengadilan, kita masih butuh Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak-hak kalaupun dilanggar oleh penguasa atau oleh kondisi. Nah, saya ingin mencoba memantik sedikit diskusi terkait dengan finalitas putusan MK. Ketika ada kondisi-kondisi tidak ideal itu terjadi, putusan itu ternyata diputus oleh hakim-hakim yang dalam tanda kutip menerima korupsi atau melakukan korupsi dan seterusnya. Gimana kita masih bisa meyakini bahwa final and binding atau mungkin bisa dikaitkan tadi dengan veto force tadi itu masih legitimate sebagai sebuah putusan, karena putusan MK sendiri final and binding. Apakah kita masih harus bertahan pada konsep finalitas putusan itu, ataukah ketika dalam kondisi kita masih meragukan legitimasi dari putusan, yang kemudian misalnya putusan 90 lagi-lagi misalnya, yang mengadili kena sanksi etik. Gimana kita melihat putusan-putusan yang final and binding seperti ini? Ya, ini adalah salah satu diskusi hangat ya. Bagaimana kita mengartikan putusan final and binding itu. Kalau Prof. Bagir mengatakan seharusnya kita membaca dalam konteks preseden. Ya. Nah, kan di dalam putusan 90 itu untuk yang perkara-perkara sebelumnya mereka comply itu. Bahwa umur itu adalah open legal policy. Mereka nggak akan ini kan. Tetapi kan kemudian dipatahkan dengan peran pada waktu itu, peran pentingnya pasti adalah
Pak Anwar Usman gitu. Nah, bagaimana kita harus melihat itu? Teman-teman kan sudah berupaya untuk menguji, melakukan permohonan lagi. Yang penting itu adalah kita masyarakat kita tidak permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran etika semacam itu. Ini penting gitu ya. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, kita tidak boleh permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran etika. Dan kita harus rakyat, elemen masyarakat, NGO, masyarakat sipil bersama-sama dengan akademisi, kaum intelektual, kaum inteligensia, itu harus memainkan peran menurut saya yang lebih gitu. Dan kalau kita bersama, itu kita bisa kemudian kalau itu terus-terusan, itu kan kita social movement kita itu akan terbentuk. Ada kepentingan-kepentingan untuk itu. Nah, oleh karena itu, saya pada saat putusan 90 itu saya mengatakan, kalaupun mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan mereka selalu mengatakan ya kan menurut putusan 90 kita boleh menurut hukum, ya nggak apa-apa, silakan aja, Anda punya legitimasi hukum, tapi boleh dong kalau rakyat saya mengatakan bahwa Anda nggak punya legitimasi etik, Anda nggak punya legitimasi moral. Padahal di dalam kita tahu, dalam teori, di dalam praktek dimanapun, yang namanya etik moral itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hukum. Nah, itu yang tadi saya katakan, betapa pentingnya kita memberikan pemahaman dan kesadaran, membentuk kesadaran masyarakat. Jangan permisif dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat publik. Jangan permisif, persoalkan dengan berbagai macam cara. Karena apa? Di dalam negara hukum yang demokratis adalah hak tiap warga negara untuk memperkarakan negaranya. Memperkarakan di sini nggak selalu harus pergi ke pengadilan, tapi kemudian mengadukan ke berbagai komisi, misalkan ke ombudsman, ya, kemudian ke komisi informasi. Jadi itu kan pengaduan-pengaduan itu adalah bentuk-bentuk keberatan rakyat, dan itu adalah salah satu perwujudan bahwa mereka tidak permisif. Mereka tidak bisa menerima pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat publik. Dan ini merupakan primary force yang penting menurut saya. Dan ini yang harus terus Yang kedua yang ingin saya berikan catatan, saya selalu ingat yang Prof. Bagir katakan. Asas norma di dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam konstitusi, itu penguatannya itu berbeda dengan penguatan norma asas di dalam hukum administrasi misalnya. Kalau di dalam hukum administrasi, mungkin penguatannya bisa melalui hukum pidana. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Dasar, penguatannya itu hanya dilakukan oleh sistem politik yang sehat. Kalau sistem politiknya nggak sehat, maka jangan harap sebagus apapun konstitusi itu akan dilaksanakan. Oleh karena itu, persoalan terbesar kita sekarang adalah bukan pada normanya, tapi pada implementasi. Sampai sejauh mana para pejabat publik itu mau berkonstitusi, mau mereka membentuk budaya berkonstitusi. Yang menjadikan konstitusi itu bukan hanya sekedar yang tadi saya katakan dokumen. Konstitusi itu adalah refleksi moralitas tertinggi dari satu negara, satu bangsa. Itu konstitusi itu. Bukan hanya sekedar dokumen hukum yang mengatur fungsi, wewenang, hak, kewajiban, tugas. Bukan hanya semata-mata itu. Tapi dia adalah refleksi moral, the high moral standard dari satu bangsa. Makanya lihat di dalam pembukaan selalu itu dikatakan gitu ya. We the people of the United States do solemnly dan seterusnya. Dan itu menunjukkan itu moralitas itu. Sekarang pertanyaan kita, kalau para pemimpin itu dia kan mengambil sumpah, Mas, akan menjalankan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya. Kalau misalkan nanti rakyat marah gitu ya,
saya adukan aja kamu melanggar sumpah jabatan. Ya. Kan bisa rakyat mengatakan kayak begitu. Saya mau cerita sedikit ini Mas. Ini menunjukkan bagaimana rakyat itu harus aware terhadap apa-apa perilaku ataupun juga statement pernyataan. Waktu saya di Melbourne, ada satu fellow teman saya, dia duduknya dekat Carol gitu ya, sebelah Carol saya. Dia dari Jerman, dari salah satu kota kecil di Jerman. Nah, pada waktu itu saya masih ingat itu di bulan Februari. Saya cerita, ibu kota negara saya Jakarta banjir nih, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, emang pemerintahnya nggak ngasih early warning? Dia bilang gitu kan. Enggak, saya katakan gitu. Emang kenapa? Ada pernah kejadian, dia katakan. Ini di Jerman. Saya lupa ya waktu itu dia nyebut kotanya apa. Dia bilang gini, jadi pemerintah daerah itu ngasih early warning tuh ke masyarakat. Hati-hati, nanti akan ada banjir besar, kata dia gitu. Nah, terus rakyat bersiap-siap. Karena takut banjir, maka mereka ngeborong kan makanan dari supermarket untuk jadi disimpan kan. Nah, udah nih borong mereka pada beli. Nggak taunya nggak jadi banjir. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Mereka tuntut itu pemerintah. Lah, Anda ngomong kayak gini apa dasarnya ini? Dan saya bisa paham kalau rakyat menuntut, menggugat pemerintah. Kenapa? Karena mereka kan sudah uang itu kan sudah direncanakan ya. Betul. Mungkin karena ini nanti akan ada banjir, nggak bisa beli makan, maka dia akan pakai uang yang tadinya bukan untuk beli makanan gitu kan, mungkin untuk keperluan lain. Tapi ini menjadi terambil, tapi banjirnya nggak jadi, berarti rugi nih kita. Bisa tuntut. Nah itu adalah kesadaran dari masyarakat bahwa Anda penguasa jangan ngomong semaunya. Kalau enggak kejadian, hati-hati. Nah, ini yang disebut di dalam hukum administrasi negara, mungkin Mas pernah dengar apa yang disebut sebagai legitimate expectation. Makanya hati-hati kalau udah jadi pejabat itu, jangan asal ngomong gitu. Karena hukum itu udah ngatur loh. Kalau nanti apa yang disampaikan dan itu kan keluar dari pejabat itu, artinya sifatnya otoritatif. Ini yang harus dipahami nih saya pikir oleh para pejabat. Dan ini inline Prof dengan kalau saya mengikuti ya kegiatan Prof juga sebagai akademisi yang cukup lantang bersuara dalam apalagi beberapa bulan terakhir, termasuk saat pemilu dengan beberapa kelompok guru besar atau dosen, akademisi, praktisi yang sangat peduli dengan kayaknya ada sesuatu yang harus diluruskan dan disampaikan. Nah, saya mau nyambung dengan bagaimana sekarang peran perguruan tinggi, Prof. Khususnya Fakultas Hukum deh. Kalau kita ngomongin tentang Fakultas Hukum, tadi juga Prof menyinggung tentang penguatan civil society. Dalam konteks ini sekarang saya mau bergeser ke tugas universitas, lembaga akademik yang seharusnya ngomong apa adanya, jujur. Dan dari sini kita sebenarnya bisa ngomong apa adanya, karena kita bukan kekuasaan dan seterusnya. Gimana Prof melihat sekarang kondisi kebebasan akademik, peran universitas, perguruan tinggi dalam menjadi check and balances atau memperkuat check and balances sistem pada kekuasaan dan sistem politik kita ini sebelum nanti kita leading pada yang terakhir. Ya, ketika saya mengucapkan pidato penerimaan jabatan guru besar, saya banyak mengambil pendapat dari Bung Hatta. Salah satu yang saya ambil itu adalah dari pidato beliau yang berjudul atau tulisan ya pidato lah ya di UI malahan itu sekitar tahun 1956 atau 57. Yaitu tanggung jawab moral kaum inteligensia. Jadi ketika kenapa saya mengambil pendapat beliau? Lagi-lagi nih, saya ingin share di sini gitu ya. Karena sekarang banyak sekali guru-guru besar baru. Bukan hanya guru besar hukum, tapi terutama guru besar hukum. Lagi-lagi saya mendapat insight ini, mendapatkan pemahaman ini dari Profesor Bagirmanan.
Jadi beliau bilang begini, Susi tahu nggak apa makna pidato penerimaan jabatan guru besar? Atau apa yang kita sebut sebagai professorial speech. Saya bilang saya nggak tahu Pak, apa sih maknanya? Maknanya adalah kita memberitahu kepada khalayak ilmiah, kita berada pada posisi atau standing kita di mana di dalam aliran filsafat hukum dan teori hukum. Jadi nggak ada ceritanya kalau pidato penerimaan jabatan guru besar itu hanya mengomentari hukum positif. Ya. Itu makna pidato penerimaan jabatan guru besar. Sayangnya Mas, di banyak universitas pidato penerimaan jabatan guru besar itu dibatasi waktunya. Kalau dibatasi waktunya, maka saya mengatakan bahwa itu lebih memperlihatkan aspek seremonial, bukan aspek pertanggungjawaban ilmiah dari seorang guru besar. Padahal kalau kita pakai tadi kata Bung Hatta, guru besar itu adalah bagian dari kaum inteligensia. Di Belanda, guru besar itu dikatakan sebagai pemegang mahkota keilmuan. Dialah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Oleh karena itu di dalam pidatonya Bung Hatta mengatakan guru-guru besar itu haruslah punya waktu yang cukup untuk pekerjaan-pekerjaan yang kreatif. Dan saya mengartikan pekerjaan yang kreatif ini waktu yang cukup adalah waktu di universitas, di kampus tempat dia mendapatkan guru besarnya. Bagaimana mungkin seorang guru besar kemudian dia mendapatkan jabatan yang bukan pekerjaan sehari-harinya. Dan itu adalah kerugian bagi kampus. Gitu. Nah, bagaimana sekarang dengan peran universitas? Seharusnya universitas itu mendudukkan, memfungsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Karena ini tugas utama dari lembaga pendidikan universitas. Dia sebagai penghasil ilmu pengetahuan. Supaya dia bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, maka dia kepada kampus, kepada universitas, itu ada yang namanya kebebasan akademik. Tidak mungkin ada pengembangan ilmu tanpa ada perbedaan pendapat. Tanpa ada kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu kan memungkinkan kita untuk berpendapat, berbeda pendapat, tidak selalu harus sependapat. Sayangnya menurut saya pengelolaan universitas, pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia lebih banyak didekati dengan pendekatan-pendekatan birokratis. Bukan pendekatan-pendekatan akademik, bukan pendekatan keilmuan. ASN misalkan seperti saya. Kalau misalkan dikritik, kita mengkritik gitu ya. Terus nanti kita ditakut-takutin dengan Anda melanggar nih, kena disiplin ASN nih. Padahal kan saya ASN, tapi profesi saya itu adalah sebagai akademisi, sebagai dosen yang berbeda dengan ASN yang berprofesi sebagai birokrasi. Nah, sayangnya banyak perguruan tinggi di Indonesia yang dia nggak bisa gitu ya, bukan menempatkan dirinya dengan kokoh gitu. Dan bagaimana universitas itu bisa menempatkan dirinya, memperlihatkan tempatnya dengan kokoh, itu diwakili atau direfleksikan dari siapa? Pejabat-pejabatnya. Dalam hal ini adalah rektornya. Jadi rektor itu adalah academic leader. Dia bukan birokratik leader. Nah, ini yang penting dipahami gitu ya. Jadi ketika perguruan tinggi, ketika MWA yang PTNBH memilih rektor itu bukan CEO gitu loh. PTNBH kan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Oke, kita berbadan hukum, tapi jangan salah, kita tuh berbadan hukum bukan berbeda
dengan BUMN misalkan gitu ya. Bedakan kami dengan badan-badan usaha yang lain. Kita ini perguruan tinggi, kita ini badan lembaga pendidikan. Oleh karena itu rektor bukan CEO. Ya. Rektor itu adalah academic leader. Ya. Ini yang perlu dipahami gitu ya. Bukan hanya sekedar dipahami, tetapi juga dilaksanakan. Dan terutama kementerian Kemendikti-Saintek gitu ya, siapapun pejabat di sana itu harus bisa gitu loh, paham menempatkan bagaimana tempat yang seharusnya untuk universitas gitu. Dan sudah banyak gitu ya akademisi yang karena pendapatnya itu kemudian dikriminalkan. Ya. Profesor Bambang Heru ya, Profesor siapa lagi itu kan. Jadi kebebasan akademik di Indonesia, terutama dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kita nggak tahu ketika guru-guru besar itu diundang ke istana, apakah kemudian bisa bertanya jawab, berdialog. Yang saya dengar saya baca di media ternyata nggak ada dialog, hanya satu arah. Kalau satu arah itu kan pengarahan namanya, bukan dialog, bukan diskusi. Dan internasional itu kita mengenal apa yang disebut sebagai Magna Carta Universitatum. Dan itu adalah di dalamnya itu carta, itu kan piagam gitu ya. Untuk universitas-universitas di mana di dalamnya itu dijamin kebebasan akademik gitu. Ini seru banget. Khususnya ini yang terakhir, saya melihat kesibukan Prof yang mondar-mandir Bandung, Jakarta, kemudian dalam diskusi-diskusi dengan bukan hanya diskusi-diskusi di panggung-panggung yang megah atau panggung-panggung yang disediakan oleh katakanlah pemerintah dan seterusnya, Prof mau berdiskusi dengan banyak orang dengan berbagai kalangan. Di tengah kesibukan-kesibukan itu, Prof juga tadi menyampaikan suka dengan tanam-menanam, kemudian hewan, memelihara hewan, kucing yang juga berkeliaran. Gimana itu berdampak dengan kesibukan Prof, atau paling nggak jadi stress release gitu ya, Prof? Mungkin itu bisa diceritakan. Ya, jadi bagaimana sebagai seorang manusia gitu ya, beban-beban itu kan harus ada yang bisa dibagi, dilepaskan gitu ya, supaya beban itu tidak bertumpuk. Nah, ada beberapa cara biasanya, bagaimana cara saya untuk mengurangi kesumpekan itu gitu ya. Jadi saya biasanya karena di rumah dulu bapak ibu saya itu juga suka bertanam. Nah, jadi saya nanam-nanam sederhana aja gitu ya. Dulu pada saat zaman COVID itu kan kita semua kerja di rumah. Nah, pada saat itulah saya sangat menikmati gitu ya. Saya beli tanaman yang murah-murah aja gitu. Yang pada waktu itu kan yang lagi booming itu ke daun apa sih namanya tuh, saya lupa itu namanya ya. Nah, kemudian saya juga dulu sebetulnya saya tuh punya hewan peliharaan tuh anjing. Jadi dari kecil tuh saya selalu punya anjing gitu ya. Tetapi ketika saya sekolah keluar, saya sekolah ke Australia, anjing saya tuh nggak saya pamitin gitu. Jadi dia tuh kayak ngenes gitu ya, dia nggak mau makan. Karena emang saya melihara, jadi akhirnya dia mati gitu ya. Jadi setelah itu saya nggak punya lagi anjing. Nah, sekarang gantinya kucing. Nah, kucing saya itu ya kucing-kucing biasa lah yang ada di sekitar rumah. Ada beberapa yang ngebuang, kucing-kucing yang dibuang orang kayak gitu ya. Jadi ada yang jadi akhirnya saya pelihara, dia beranak di situ. Ya saya rawat, saya kasih makan. Kemudian kalau saya lagi kerja, mereka ngeong-ngeong gitu ya di depan, terus saya bukakan pintu, terus mereka masuk, mereka duduk di dekat kaki saya gitu, saya elus-elus gitu. Dan kucing semacam itu saya ajak komunikasi gitu. Saya panggil, saya kasih nama-nama tuh kucing-kucing, bukan nama-nama yang bagus gitu ya, nama yang buat saya sesuai. Misalkan ada yang
kucingnya tuh suka ngeong-ngeong terus gitu ya, saya kasih nama Wewet gitu karena itu dari cerewet gitu kan. Nah, tapi itu adalah hal yang buat saya cukup releasing ya, rilis menyenangkan buat saya. Ya sudah, itu saya jalani gitu ya sebagai bagian dari kehidupan saya. Di samping juga saya menyediakan makanan untuk keluarga gitu ya. Karena anak saya setiap kali pulang, karena anak saya kan dia kuliah di sastra Jepang Unpad, tapi dia kos gitu. Jadi setiap kali pulang dia selalu bilang, Ibu, Erin mau makan sop Ibu gitu ya. Nah, jadi kalau saya udah nyampe rumah, saya bukan lagi guru besar, tapi saya adalah seorang ibu gitu ya. Saya harus menjalankan fungsi saya sebagai ibu, sebagai istri juga gitu. Jadi saya harus bisa membagi waktu itu, karena anak saya juga bilang, Ibu lagi sibuk ya. Ya, tapi kan Ibu ada waktu kan untuk saya gitu, untuk Erin gitu ya. Jadi dia anak semata-mata saya gitu ya. Dia lahir pada saat saya lagi kuliah di Melbourne. Ya, jadi itulah kegiatan-kegiatan sehari-hari. Terima kasih banyak Prof. Susi untuk waktu dari dalam kesibukannya ini. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Terima kasih.